Ketika kami membicarakan, sumber kami maksud saya, berbicara bahwa fasilitas energi tertentu di Lampung itu didapatkan Mas Keri melalui endorsement dari Pak Hatta Rajasa dan Pak Purnomo Yusgiantoro. Saya mau sampaikan bahwa saya adalah tim penasihat hukum. Ya. 3. Pak Keri, Pak Gading, dan Pak Dimas. Oke. Dalam perkara yang katanya tata kelola minyak, gas, ya kan, minyak. Nah, jadi saya bisa menyampaikan apa-apa yang terkait dengan perkara ini. Ya, di luar itu saya bukan nggak mau, ya, saya nggak tahu. Sangat besar kemungkinan Keri ini sebetulnya dibawa-bawa karena urusan ayahnya lah gitu. Tanya jaksa. Kenapa ini dibawa-bawa? Makanya kalau saya ditanya, balik lagi jawaban saya. Dalam sistem pidana ini, sistem peradilan pidana, pertanggungjawabannya individual. Tidak boleh kita dikait-kaitkan ya dengan darah itu. Ayah, paman, kakek. Katanya Pak Dimas itu cawe-cawe campur tangan urusan penyewaan kapal Olimpik Luna namanya. Dianggap juga kemahalan. Harusnya pakai kapal Suezmax katanya. Kalau KPI menyewa Suezmax yang katanya jaksa ini harusnya Suezmax itu harganya 10 sampai 10,5 juta. Lalu ada inisiatif menggunakan Olimpik Luna. Harganya 5 juta. Lebih murah ya? Ya makanya. Apa masalahnya? Selalu saya tanya sampai hari ini. Tunjukkan satu saksi yang keterangan di bawah sumpah menyatakan ada dia mengetahui, melihat, mendengar, mengalami langsung Pak Keri, Pak Gading, Pak Dimas melakukan perbuatan melawan hukum. Tunjukkan. Dalam perkara ini juga saya mau garis bawahi. Kalau ini begitu terus Pak, kita bukan doain yang jelek, Bang. Gak ada anak-anak pintar lagi yang mau jadi direksi BUMN. Karena keputusan komersil, keputusan bisnis, bisa setelah nggak menjabat, besok-besok dipanggilin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, beberapa bulan lalu Madilog menyiarkan sebuah podcast yang membahas perkara besar di sektor energi nasional. Sebuah kasus yang di ruang publik populer disebut sebagai kasus BBM oplosan. Dalam perbincangan itu muncul nama Muhammad Keri Adrianto Riza yang kerap disebut-sebut sebagai putra dari Riza Khalid. Podcast tersebut memantik diskusi luas, pro dan kontra, serta beragam penilaian dari publik. Madilog menyadari sepenuhnya bahwa setiap perkara hukum lebih-lebih yang berdampak luas dan menyentuh nama-nama yang dikenal luas tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi. Demokrasi, keadilan, dan nalar publik hanya akan sehat bila semua pihak diberi ruang yang setara untuk menjelaskan posisi serta keberatannya. Karena itu, ketika pihak Keri melalui juru bicara perusahaan menyampaikan keberatan atas sejumlah narasi yang beredar, serta meminta kesempatan untuk menyampaikan apa versi mereka, Madilog segera membuka pintu itu tanpa ragu. Inilah prinsip cover both sides yang sejak awal menjadi nafas kerja kami. Perlu kami sampaikan secara terbuka kepada publik, dalam proses komunikasi menjelang podcast ini, pihak Keri sempat beberapa kali menanyakan apakah diperlukan biaya tertentu untuk tampil dan menyampaikan pandangan mereka. Jawaban kami tegas dan konsisten. Tidak perlu, sama sekali tidak ada biaya. Madilog tidak pernah dan tidak akan pernah memungut bayaran untuk hak bicara, klarifikasi, atau pembelaan diri dalam forum diskusi publik. Podcast ini bukan ruang transaksi, bukan pula ruang penghakiman. Ini adalah ruang dialog, ruang penjelasan, dan ruang bagi publik untuk mendengar langsung argumen dari pihak yang selama ini banyak
dibicarakan ketimbang berbicara. Madilog memberi kesempatan itu, dan pada hari ini, pada Madilog kali ini, kami langsung saja memberikan ruang kepada Mas atau Bang Patra MZ selaku penasehat hukum dari Muhammad Kari Adrianto Riza. Bang Patra, terima kasih untuk kesediaan hadir di sini. Saya ini kalau diundang sama abang ya kan, mana berani nggak datang ya kan? Terima Mana kasih. berani ya kan? Makanya Abang Darmawan ini legend nih ya kan, living legend, salah satu. Alhamdulillah. Banyak kan, banyak, Iya. tapi salah satu abang lah. Alhamdulillah. Iya kan? Ya, apalah saya dibandingkan yang banyak tadi. Iya makanya. Bang, saya langsung saja. Kalau dari pihak juru bicara perusahaan ketika menghubungi kami, keberatannya adalah ada beberapa narasi, terutama satu hal yang menjadi keberatan, yakni ketika kami membicarakan, sumber kami maksud saya, berbicara bahwa persoalan yang menyangkut satu fasilitas energi tertentu di Lampung itu didapatkan Mas Keri melalui, katakan saja, endorsement atau sebelumnya sebuah pertemuan di satu ruang publik, di satu hajatan, yang di sana hadir Ibu Karen Agustiawan atas, katakan saja, fasilitas dari Pak Hatta Rajasa dan Pak Purnomo Yusgiantoro. Nah, yang ingin kami tanyakan, apa tepatnya yang menjadi keberatan pihak Keri ketika narasi itu kami siarkan di podcast terdahulu? Baik, saya pertama-tama nih Bang Darmawan ya, saya mau sampaikan bahwa saya adalah tim penasihat hukum. Ya. 3, Pak Keri, Pak Gading, dan Pak Dimas. Oke. Dalam perkara yang katanya tata kelola minyak, Migas, ya. ya kan, Ya, betul. minyak. Nah, jadi saya bisa menyampaikan apa-apa yang terkait dengan perkara ini. Ya, di luar itu saya bukan nggak mau, ya saya nggak tahu. Gitu loh. Ya, saya nggak tahu. Nah, itu Bang Darmawan. Oke, jadi untuk persoalan itu kita bisa geser lah ya pada hal yang lain. Ya, karena kalau ditanya soal itu misalnya, ya, itu kan selalu kalau dalam perkara pidana, apakah ada peristiwa, apakah ada perbuatan yang memenuhi unsur delik gitu loh. Oke, iya betul. Yang dicari kan perbuatan melawan hukumnya. Betul. Ya kan? Iya. Gitu loh. Iya. Nanti bahaya kalau nggak kita cantolkan ke pidana. Kenapa? Nanti pejabat, pihak swasta ketemu nggak boleh. Iya, Olahraga sama-sama nggak boleh. Ngobrol nggak boleh. Diskusi nggak boleh. Meok makan enak, omong kosong nggak boleh nanti. Betul. Padahal itu adalah sosialisasi biasa ya antara. Ya makanya saya bilang kalau di dalam perkara tata kelola ini ya itu kan awalnya dakwaannya nih Maret nih Bang ya. Maret itu kan katanya ini Kejaksaan Agung sampaikan 16 Maret 2025 awal-awal meledak perkara ini ya. Dibilang bahwa ada kerugian negara akibat ya oplosan. Ada BBM oplosan waktu itu ya. Pertamax oplosan. Betul. Sampai rugi kuadriliun katanya. Itu yang saya bilang. Kuadriliun Bang Darmawan nolnya berapa? Berapa ya? Makanya. Udah? Iya. Ternyata begitu jalan persidangan masuk dakwaan, ini dakwaannya nih. Oke. Dakwaannya. Oke. Satu kalimat pun nggak ada kaitannya dengan Keri dan kawan-kawan tentang oplosan ini. Oplosan pertama. Bayangkan kalau Pak Darmawan, Bang Darmawan yang ngomong, Pertamina sudah ngoplos Pertamax, ya kan? Iya. Merugikan negara kuadriliun. Yang ngomong, bayangkan Bang Darmawan. Apa nggak masuk lagi sekolah tinggi ilmu kesabaran, ya kan? Dilaporin bolak-balik. Di lapas ya. Ya di lapas sekolah tinggi ilmu kesabaran. Gitu loh. Oke. Nah, jadi yang mau saya jelaskan, sepanjang abang tanya soal perkara ini katanya tata kelola minyak, saya akan jelasin.
Sebetulnya ketika Bang Patra memasuki persoalan ini sih perkara apa sebetulnya? Korupsi tata kelola minyak atau perkara logistik? Makanya kan Iya. judulnya itu kan katanya tata Tata kelola kelola migas. lah, Iya. apalah ya kan. Nah, di dalam dakwaan, ini saya bacakan dulu nih. Iya. Ini sidangnya udah mulai dari tanggal ya 13 Oktober, Bang. Ya. Sudah 36 saksi. Ya. Terakhir Selasa kemarin. Besok sidang lagi nih. 36 saksi ini sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Harusnya kan membuktikan dakwaan dong. Iya. Maka saya saksi yang memberatkan begitu Iya, terdakwa harusnya. kan? Oke. Ya kan? Iya. Maka saya selalu tanya tuh. Dari 36 saksi yang dihadirkan oleh JPU, mana yang menguatkan dakwaan? Nah, sekarang kita bicara dakwaan. Oke. Ya kan? Iya. Tidak satu pun, jangan usah dua. Enggak satu pun yang memberatkan. Dalam arti ada saksi yang mengetahui peristiwa perbuatan melawan hukumnya. Dakwaan pertama tentang penyewaan tangki. Ya. Istilah kerennya terminal BBM Merak. Kalau bahasa sederhananya tangki, Pak. Sama kayak ini nih gelas nih. Wadah lah, wadah ya. Iya. Okay. Gimana caranya ngoplos orang cuman tangki? Iya dong. Yeah. Yang masa itu kilang istilahnya, Bang Darmawan. Iya. Itu masa. Ya kan? Di dakwaan dibilang tangki ini nggak dibutuhkan oleh JPU. Nggak butuh tangki OTM katanya. Dipanggil saksi-saksi. Fakta yuridis yang terungkap di persidangan sejak tahun 2001. Oke. Undang-undang migas. Ya. Yeah. Negara ini butuh adanya peningkatan ketahanan energi nasional. Stok lah. Iya, contohnya gampang. Iya. Ya, Bang Darmawan punya motor. Iya. Bang Darmawan punya mobil. Ya. Itu kalau nggak ditingkatin, Bang, abang cuman bisa ya jalan pakai motor atau pakai mobil itu cuman 14 hari sampai 18 hari. Habis itu nggak ada lagi bensin. 14 hari dalam sebulan gitu ya. Itu aja ketahanannya. Cadangan minyak kita, BBM kita itu baru ada 14 hari sampai 18 hari operasionalnya. Ya. Jadi kalau Selat Malaka ada perang, ada gangguan, ya terusan Suez ada perang, ada gangguan, ya. Hari ke-15 kita nggak bisa naik mobil. Makanya undang-undang migas, negara, pemerintah, dan ini terungkap di persidangan. Ya, minta Pertamina tingkatin dong ketahanan energi kita. Dengan apa? Dengan stok kita ditingkatkan kalau bisa sampai 30 hari. Sampai hari ini aja belum. Sampai hari ini punya berapa kita? 18 tadi? Yang terungkap di persidangan ya awalnya 12-14, 12-18, ya sekarang nambah dikit lah. Belum 30 hari, Pak. Masih ada kosongnya juga ya. Bahkan itu amanatnya sampai 90 hari, Pak. 3 bulan aman ya? Iya dong. Satu. Jadi berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang sudah diperiksa di muka persidangan di bawah sumpah, memang ada yang namanya rencana jangka panjang, memang ada putusan politik, memang ada keinginan pemerintah, memang ada ya kebutuhan peningkatan cadangan BBM. Pertanyaannya, nyimpennya di mana? Kalau tidak diperlukan tadi ya, kata jaksa. Iya, nyimpennya di mana? Tumbler tuku. Iya. Enak aja. Kalau tumbler tuku kita takut ketinggalan di KRL kan? Makanya. Maka pada waktu itu ya Pertamina ya menyewa tangki OTM. Ada pengadaan ya, dibutuhkan nih pengadaan. Ya, klien saya nawarin, apa salahnya Bang Darmawan? Iya. Artinya kalau dakwaannya bilang nggak butuh, itu udah dibantah sama saksi-saksi. Oke. Ya. Iya betul. Faktanya sampai hari ini tangki OTM masih digunakan.
Makanya di dalam persidangan, di dalam banyak kesempatan saya bilang, kalau nggak butuh, hari ini kita ratain nih tangkinya. Jangan bilang nggak butuh tetap dipakai. Jangan bilang nggak butuh itu ternyata menjadi objek vital nasional. Jangan nggak butuh bilang bahwa itu ya masih diperpanjang kontraknya novasi. Gitu loh. Intinya kalau nggak butuh pasti nggak dipakai. Itu kan logika sederhana. Betul? Betul. Udah. Yang lain tadi ada. Sekarang, lain. Ya. Selain katanya nggak butuh, sewanya kemahalan. Pak, ya, ini kesepakatan para pihak ini. Bapak butuh saya nawarin, harganya segini mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Sudah itu katanya oleh JPU nih di dalam dakwaan nih, ya. Harusnya setelah akhir sewa, ya, itu tangki OTM jadi milik Pertamina. Mak, siapa yang mau, Pak? Bang Darmawan punya kosan nih. Iya. Saya yang nyewa. Ya kan? Saya nyewa cuma 1 juta sebulan. Di akhir kontrak dari milik penyewa Iya, gitu kan? ya. Iya. Habis itu saya nyewa sebulan 1 juta. Habis itu mau milik saya. Gak ada yang mau, Pak. Udah? Iya. Makanya di persidangan saya tanya, ini tanah milik siapa? Milik OTM. Ini tangki milik siapa? OTM. Loh kok bisa ada usulan itu nanti akhir sewa jadi milik Pertamina. Karena mekanisme yang kita tahu joint venture, BOT boleh, build, ya. Operational transfer ya. Operate transfer. Kalau itu masih masuk akal, Pak. Barang-barang kita disewa habis itu. Nah, jadi udah terbantah itu. Soal kemahalan juga udah terbantah. Bahkan 2014 sampai 2017 sempat nggak dibayar ini. Setelah 2017 ada renegosiasi, ya harganya diturunin, baru dibayar dengan harga renegosiasi. Itu soal tangki, beberapa isunya ya. Saya bisa jelasin semua lah. Ini Bang Darmawan istilahnya udah tidur nih sama dakwaan nih. Oke. Lalu berubah nih. Sewa kapal katanya. Berubah dakwaannya? Enggak ada lagi. Kan awalnya oplosan nih. Iya, oplosan, betul. Ya, oplosan berubah tangki, berubah juga ke sewa kapal. Sewa kemahalan tadi, ya kan? Nah, periode dalam pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka itu pada dasarnya itu periodenya cuma 2018 sampai 2023, Bang. Iya. Di dakwaan ditarik ke 2013 coba. Ngeri nih barang. Ditarik ke belakang ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kapal nih. Kapal itu ada dua dakwaan. Satu, katanya Pak Dimas itu ya cawe-cawe campur tangan urusan penyewaan kapal Olimpik Luna namanya. Dianggap juga kemahalan. Harusnya pakai kapal Suezmax katanya. Pak, Suezmax pada waktu itu kita harus lihat pada waktu itu tuh. Ya 2002 2003. Betul. Ini kalau kapal 2002 2003 23. Itu harganya 10 juta sampai 10 juta 500. Bukan ya kan kita ngarang-ngarang harganya. Karena yang dalam sewa kapal ini, Pak, itu ada namanya market publication. Ada Baltic Index. Jadi harga kapal itu, Pak, udah tahu kita. Ada standar lah ya. Ya, dan bisa berubah-ubah. Kita bicara pada saat itu. Kalau KPI menyewa Suezmax yang katanya jaksa ini harusnya Suezmax, ya. Itu harganya 10 sampai 10,5 juta. Lalu ada inisiatif, ya. Menggunakan Olimpik Luna. Harganya 5 juta. Lebih murah ya? Ya makanya. Apa masalahnya? Katanya, ya, Dimas ini ngatur margin. Di persidangan nggak ada yang bilang. Margin itu keuntungan itu ya bukan untuk Dimas, untuk KP, untuk apa? Untuk PIS. Pertamina International Shipping. Untuk PIS LTD. Nggak ada untuk klien saya. Udah. Ya. Lalu katanya juga ada proses
melawan hukum dalam penyewaan 3 kapal milik PT Jenggala Maritim. Ya. Yang mana perbuatan melawan hukumnya, Pak? Saya mau kasih ingat ini. Dan ini terungkap di persidangan, Bang Narwawan. Ngangkut minyak mentah, ngangkut gas, itu udah ada jadwalnya, Pak. Kalau nggak ada kapal yang ngangkut, maka negara rugi. Kenapa? Dia harus mengeluarkan biaya tambahan, demurrage. Ya, yang paling bahaya kalau ya KPI, Patra Niaga nggak bisa itu ngangkut minyak, langka minyak ini dalam negeri. Nah, kalau nggak bisa ngangkut gas 3 kilo, emak-emak nggak bisa masak. Apa itu dipikir sama jaksa penuntut umum? Hah? Iya. Memang jaksa penuntut umum keluarganya kaya semua. Ada juga yang pakai 3 kilo, Pak. Itu kalau nggak diangkut pakai kapal JMN. Coba bayangkan. Bang, sebelum kita kemana-mana, saya ingin tanya. Dari 36 ini kan Abang mengatakan semuanya adalah saksi yang dihadirkan jaksa. Iya. Kalau saksi yang meringankan dari pihak belum ada. Makanya selalu saya tanya sampai hari ini. Tunjukkan satu saksi yang keterangan di bawah sumpah menyatakan ada dia mengetahui, melihat, mendengar, mengalami langsung ya Pak Keri, Pak Gading, Pak Dimas melakukan perbuatan melawan hukum. Tunjukkan. Nggak ada. Ini udah banyak, Pak, sidang nih. Itu udah banyak. Mulai dari Bukaren ya sampai terakhir ya dari PIS, dari ya Patra Niaga. Itu mana yang memberatkan? Dari 36 itu tidak satu pun tadi dikatakan. Menurut saya nggak ada. Mulai dari Pak Hanum, Pak Alfian, ya Bukaren. Tunjukkan. Kalau seperti itu, bisakah dikatakan bahwa dakwaan jaksa salah atau apa? Saya kasih contoh yang paling gampang deh. Silakan. Sewa kapal katanya. Harusnya harganya 2 juta, 3 juta. Itu kan owner estimate itu ada rentangnya. Gitu loh. Rentangnya itu ya sewanya 5 juta. Rentang atasnya 6,7. Boleh nggak? Boleh. Iya. Ini bukan nyewa Avanza, Pak. Gampang gitu kita ngambil nih. Enggak, kapal ini, Pak. Kapal. Iya. Nah, jadi dalam arti itu pada dasarnya ya persidangan ini sudah berjalan. Ya. Persidangan ini ya sudah digelar. Ya, bisa disaksikan oleh masyarakat. Tiap Selasa kita sidang. Nah, makanya selalu kan kita berharap nih. Apalagi KUHAP-nya kan baru. Iya. Ya kan? Dalam KUHAP baru itu sebenarnya sistemnya pembuktiannya adalah adversarial. Boleh diterangkan? Jadi udah kayak di Amerika ini sebenarnya. Jaksa itu harus dengan meyakinkan dia membuktikan dakwaan. Dan advokat serta terdakwa boleh melawan. Makanya istilahnya bukan eksepsi lagi kita, Bang Darmawan. Apa? Perlawanan. Ngeri nggak? Kayak Madilog ini. Ini materialisme perlawanan ini dialektika istilah dialog. dari dari Abang atau dari KUHAP? KUHAP. Bukan eksepsi ya? Bukan eksepsi lagi. Perlawanan. Ya, jadi dakwaannya lemah kelihatan harusnya di adversarial ini. Ya ini kejadian. Gitu. Bilang nggak dibutuhin tapi nggak dipakai. Coba gimana tuh? Bilang dibutuhin tapi masih dipakai. Ya, bilang nggak dibutuhkan tapi masih dipakai. Nggak dibutuhkan ini tangki. Tapi sampai hari ini masih dipakai. Dan bahkan oleh negara, oleh pemerintah dibilang tangki OTM ini adalah objek vital nasional. Ya. Ini objek vital nasional, Pak. Meningkatkan ketahanan energi nasional, bukan pagar laut. Nah, sangat lemah kalau begitu ya dakwaan dari jaksa. Makanya saya bilang ya awalnya dulu nih kita tadi Pertamina ngoplos, habis itu apa? Surut. Nggak pernah kedengaran lagi. Hilang, nggak ada lagi kedengaran oplosan. Apa nggak takut kita pada waktu Maret
Waktu itu dibilang nih, Pertamina ngoplos hampir 1 kuadriliun. Apakah terminologi istilah BBM oplosan itu diangkat ke permukaan untuk katakan saja meningkatkan sentimen publik terhadap persoalan ini? Saya nggak Sehingga orang-orang yang terlibat menjadi monster lah di publik. saya nggak menilai pikirannya ya jaksa nggak. Oke. Kalau soal itu tanya jaksanya tuh, tanya Kapus Pen tuh. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bayangkan kalau kita yang ngomong. Menuduh Pertamina sudah ngoplos, merugikan negara kuadriliun. Masuk kita sekolah tinggi ilmu kesabaran pasti. Benar nggak? Iya, iya. Udah di rutan kita, Pak. Iya, iya. Gitu loh. Itu kan tuduhannya serius itu, Pak. Ada kriminalisasi dalam kasus ini. Jadi begini, karena dia sudah persidangan, ya, dan sudah 36 saksi, ya, maka yang kita harapkan kan cuma sederhana. Kalau tidak ada alat bukti yang cukup dan meyakinkan, ya bebasin lah. Kenapa? Karena peran saya juga, peran semua advokat kan tidak membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Gitu dong. Ya kan? Apalagi tadi yang saya bilang tadi. Ya. Oke. Gak ada yang mau, Pak. Gak ada yang mau ya dituduh tanpa dasar, siapa yang mau? Iya. Apalagi kalau mau nyinggung sedikit, ya, dikait-kaitkan dengan ayah, dikait-kaitkan dengan kakek, dikait-kaitkan dengan ponakan. Hukum pidana itu jelas asasnya pertanggungjawaban individu. Personal ya. Personal, makanya kalau terdakwa meninggal dunia, kan selesai. Iya, betul. Betul. Iya dong, pertanggungjawaban individual. Nggak boleh, Pak, kita kait-kaitkan dengan ayah, dengan kakek, dengan paman, nggak boleh. Kenapa? Udah banyak sejarahnya. Ayahnya misalnya baik, ya, lihat kelakuan anaknya, ngacoknya minta ampun. Atau sebaliknya ya? Sebaliknya, ya, ayahnya ngaco, udah banyak orang-orang yang hebat, Pak. Yeah. Tapi dalam perkara ini juga saya mau garis bawahi, kalau ini begitu terus, Pak, kita bukan doain yang jelek, Bang. Yeah. Ya. Gak ada anak-anak pintar lagi yang mau jadi direksi BUMN. Ya. Karena keputusan komersil, keputusan bisnis, bisa setelah nggak menjabat, besok-besok dipanggilin. Yeah. Ya, berubah kondisi politik bisa dipanggilin. Berubah angin bisa dipanggilin. Siapa yang mau jadi direksi? Satu. Yeah. Yang kedua, ya, ini bisa jadi pelajaran pihak swasta nggak mau nanti bisnis sama BUMN. Kita menguntungkan negara aja masih dituduh. Apalagi merugikan. Ya? Apalagi ya kan, dituduh tanpa bukti. Kenapa saya bilang kita menguntungkan aja masih dibeginikan? Ini kaitannya dengan saksi dari Bank Mandiri dan Bank BRI. Apa yang mereka katakan, Bang? Ini kan kaitannya dengan pemberian kredit terhadap perusahaan pada waktu investasi di UTM dan investasi untuk kapal. Okay. Bunganya kan dibayar. Makanya saya tanya di saksi nih, saksi, pernah nggak klien kami ini nunggak? Enggak. Berarti bayar pokok? Iya. Berarti bayar bunga? Iya. Tujuan memberikan kredit kalau BUMN Bank apa? Meningkatkan dan membantu pembangunan nasional. Paten nggak? Artinya menguntungkan negara. Gimana cerita? Saya sebetulnya hanya ingin tadi menstabiloi, mengulas apa yang sempat mungkin tidak. Pak, nggak ada lagi pokoknya. Anak-anak cerdas, ya? Orang-orang hebat nanti pada suatu saat mau jadi direksi BUMN. Oke, Abang tadi bilang ada satu kata politik. Nah, kalau begitu apakah sebetulnya ada bau-bau politik yang kental dalam kasus ini? Bukan, itu kan sebenarnya logika sederhana. Ya, maksudnya nggak hanya berubah politik. Oke. Ya, pokoknya alasan kan bisa dicari, Pak, sejuta. Namanya juga alasan. Iya, iya. Tapi kan inti saya tadi 2 poin. Iya. Siapa yang mau jadi direksi BUMN? Iya. Pihak perusahaan mana yang sekarang mau
ya kalau mikir resiko, Iya, iya, iya. mau berbisnis sama BUMD dan BUMN. Karena sewaktu-waktu Iya, bisa ya ditarik tadi. bisa ditarik. Ya kan kejadian sebelumnya juga SDV apa itu. Iya, 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 iya. ASDP, Bu Ira kalau saya nggak salah. Ya kan. Kalau nih nggak masuk pinter nanti siapa yang masuk? Ya, sisa-sisa orang-orang Ya kan. marginal Ini dari kita nih otaknya lah gitu. pokoknya Pak ya kita kan bicara nih soal keadilan, ya fairness. Iya. Nggak ada kita juga mau menyudutkan penuntut umum, nggak ada. Kalau begitu, apakah, angka, kerugian negara yang diajukan oleh jaksa itu masuk Kerugiannya akal 2 triliun lebih, Iya. itu angka sewa. Udah dipakai ini barang. Kalau di catatan saya bahkan bukan 2 triliun, 285,1 triliun sebagai kerugian negara. Ya itu kan plus minus lah, ya nggak? Total loss katanya. Kalau total loss Pak ratain tankinya. Kalau nggak dipakai namanya bukan penghitungan total loss. Iya, iya, iya. Ya dari mana metodologi total loss tapi masih dipakai? Ya kan itu aja udah ngerusak. Nah saya mau garis bawahi sekarang ini nggak ada kepastian hukum Pak. Kenapa saya bilang begitu? Siapapun bisa menghitung kerugian negara. Mestinya balikin lagi. Siapa yang berwenang menghitung kerugian negara? Yang kedua, apa benar menghitung kerugian negara itu metodologinya baik? Bagus. Ya kan? Jangan untuk meningkatkan cadangan energi nasional, ya jangan untuk ya pembangunan, ya kan? Dihitung. Angka ini yang hitung apa? Kejaksaan, bukan pihak Ahlinya. Ini juga sebagai catatan nih Pak ya. Kami udah minta. Ya, dari mana penghitungan itu kerugian? Ya. Tapi jaksanya minta nanti dikasih sebelum seminggu sebelum. Ya nggak apa-apalah kita. Saya ini kalau saksi-saksinya ya nggak menguntungkan kita semua ya kan pusing juga kan. Karena ini saksi-saksinya nggak ada yang memberatkan, ahli nggak kepake sebenarnya. Iya dong. Ahli itu tidak mengungkap, tidak memunculkan, tidak membuat fakta. Ya, jaksa penuntut umum ya hadirkan 100 ahli, saksi nggak ada yang mendukung perbuatan melawan hukum, basi itu ahli. Makanya saya tenang aja. Ya, nggak dikasih ya kan jauh-jauh hari nggak ada masalah. 1 minggu juga bisa saya baca gitu loh. Itu karena itu sebenarnya kita nggak terlalu ngotot untuk meminta hasil penghitungan kerugian negara. Saksi faktanya nggak dukung. Merugikan gimana orang masih dipakai. Gitu loh. Jadi kalau Bang Darmawan sampai subuh kita ngobrol ini ya. Sebiji sawi belum ada ini kelihatan. Mana perbuatan melawan hukumnya, apalagi dibilang merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara itu kalau fiktif. Ya. Kalau harga yang dibayar kemahalan. Ini enggak, murah semua. Kualitas mantap. Kenapa harus pakai OTM? Ya. Karena tidak ada yang punya tangki pihak ketiga yang bisa backloading. Hanya OTM yang punya. Kan pemain ini bukan OTM aja, Pak. Banyak perusahaan yang saya nggak sebut lah. Ya. Kapal juga begitu. Setahun itu 1.700 pengadaan selama 2 tahun lah ya. 800 pengadaan kapal. Kok cuma 3 kapal kita yang dimasalahin? Padahal pemain besarnya banyak. Yang punya 100-200 kapal banyak. Kenapa harus Kerry, Gading, sama Dimas cuma punya 3 kapal yang dimasalahin? Udah gitu kata penuntut umum harusnya ya kapal asing juga bisa ikut tender lah. Ini gimana dunia kebolak-balik? Masa lebih senang ada kapal asing? Iya. Benar nggak? Itu ada namanya asas kabotage, Bang Darmawan. Kabotage ya? Iya, di Undang-Undang Pelayaran. Kalau kapal itu berbendera asing, dia nggak boleh keliling-keliling. Makanya saksi saya tanya, pernah nggak kapal milik PT JMN ini dipergunakan selain import juga disuruh berlayar di Indonesia? Pernah katanya. Berarti lebih murah. Kalau pakai kapal asing hanya bisa dari Afrika Barat turun di Indonesia sekali doang.
Dari Singapura sekali doang kemana tuh? Kilang atau ini. Kalau pakai kapal kita, Masih bisa ya? boleh. Bahkan terungkap di persidangan pada waktu ya ada serangan Houthi di Di terusan Rwanda? ya di ini terusan Suez. Suez ya. Ya. Ya di Suez. Kapal PT JMN yang disuruh berlayar, Pak. Kalau itu kapal asing mau. Nah, jadi yang begitu-begitu harus dipertimbangin dong. Jangan cuma dicapnya jidatnya kan bersalah, Pak. Ini republik kita ini ya nggak dikelola hanya hitungan angka di bawah pohon. Wah, ini merugikan, ini Itu enggak. risiko-risiko itu tidak diperhitungkan sama sekali ya? Melintasi terusan Suez ketika terusan Suez lagi diserang oleh Houthi. Enggak ya? Coba. Sama sekali tidak dapat apresiasi. Ada kapal Jerman mau gitu. Ngangkut dong. Udah tahu, nggak akan mungkin. Nah, alhamdulillah karena berbendera Indonesia. Alhamdulillah karena di Indonesia orang yang di sana itu kenal bahwa Indonesia mendukung Palestina. Itu historisnya kenapa nggak ditembak rudal atau nggak ditembak gitu loh. Bang, begini, kan setiap kali kita mempertanyakan sesuatu kadang-kadang muncul dugaan-dugaan. Tadi misalnya, kenapa dari sekian ratus kapal lain yang dipersoalkan hanya 3 kapal milik Kerry dan kawan-kawan tadi? Apa yang ada jawaban terlintas? Dugaan lah paling tidak. Jadi begini, di dalam ya sistem peradilan pidana, Bang Narmawan, ya, diberi kesempatan seluas-luasnya bagi penyidik ya untuk mengumpulkan alat bukti. Ya. Ada satu saksi nih. Ya, terungkap di persidangan, ternyata BAP-nya sudah direvisi, sudah diperbaiki. Ya. Tapi yang dimasukkan dalam dakwaan BAP yang belum. Itu secara hukum harus drop atau gimana? Secara hukum tetap yang dipakai kan keterangan yang disampaikan di muka persidangan. Ini juga untuk pengetahuan masyarakat nih. Yeah. Kan sering tuh kita dengar jaksa bertanya, saudara sudah pernah di BAP ya? Sudah. Ya. Saudara sudah paraf, sudah tanda tangani ya? Sudah. Ya. Itu menjelaskan bahwa memang sudah di BAP. Tapi nggak bisa seluruh BAP jadi alat bukti. Alat bukti itu hanya bisa digunakan yang disampaikan di muka persidangan, bukan BAP-nya. Okay. Makanya gunanya pemeriksaan silang kan. Iya. Ya, kalau dibilang sudah BAP kan benar semua ya. Nah itu nggak usah sidang, tidur aja kita. Maka kita tanya, benar nggak nih yang di BAP? Gitu loh. Nah intinya kembali lagi, sudah 36 saksi. Kalau ada yang berbeda pendapat sama saya, tolong tunjukkan siapa. Siapa saksi yang melihat, mendengar, mengalami langsung bahwa terdakwa 3 ini ya itu melakukan perbuatan melawan hukum. Karena di dalam pidana itu orang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum. Okay. Ya, itu bahkan juga ada alasan pemaaf dan pembenar. Gak bisa sewenang-wenang merugikan negara sekian. Hitung dulu Pak, kalau langka BBM apa dampaknya? Hitung dulu kalau 3 kilo gas nggak ada. Sebetulnya kerugian dan angka kerugian yang dipersoalkan itu sama sekali hingga saat ini tidak bisa dibuktikan. Perbuatan melawan hukumnya. Oke. Apa suap? Nggak ada di dalam dakwaan. Ya. Pengadaannya sudah sesuai semua sama prosedur. Kalau katanya itu mah katanya. Oke Bang, persidangan berlangsung nih. Kemudian jaksa sekali lagi saya katakan sudah menghadirkan 36 saksi dan sampai saat ini. Nah ini versi optimis nih. Iya. Versi optimisnya ya kalau memang saksi-saksi tidak ada yang memberatkan atau menguatkan, ya tuntutan bebas. Tapi ini masih terus berlangsung kan?
Tuntutan bebas ini kan udah pernah dilakukan, udah beberapa contoh, ya kan? Contohnya yang waktu di Bali atau di mana itu Oh, kan? tuntutan bebas itu dari jaksa ya? Jaksa. Dengan ini kami menuntut Iya. bebas Iya itu. kan waktu itu yang ada apa landak katanya atau satwa liar Iya. lalu diambil, ya itu kan melanggar katanya Iya, kan? iya, iya, Kan iya. itu tuntutannya bebas, Oke. boleh. Ini optimistis ya. Itu optimis. Yang pesimistisnya apa? Maksudnya Sampai ada, hari ini. ya ada sesuatu yang Sampai hari ini kan harapannya kalau pengadilan pidana itu kan hakim punya keadilan, ya kan hakim punya ya kebijaksanaan. Ya kita berharap mah ke hakim, ya dia memutus bebas berdasarkan apa? Fakta-fakta nggak terbukti dakwaan itu. Dengan 36 saksi dari jaksa, Nah katanya masih 10 katanya. Tapi kalau saya lihat 10 saksi ini, ya itu nggak berkaitan sama, maksudnya itu bukan saksi-saksi utama. Yang saksi-saksi utama ini kan udah semua Pak. Mulai dari Bu Karen, Direktur Pertamina. Itu kan semua udah diperiksa. Dan tidak ada yang memberatkan. Ya nggak ada. Ditanya nih, satu contoh aja pertanyaan di dalam persidangan. Tunjukkan prosedur pengadaan yang dilanggar, nggak ada. Gitu. Contoh, ada dakwaan katanya. Surat izin pengangkutan nggak ada. Terungkap di persidangan ternyata ada pengaturan relaksasi katanya. Boleh. Setelah itu menang, itu harus dipenuhi. Lihat dulu dong ceritanya. Kenapa ada begini? Karena pada waktu itu diterapkan Januari 2025. Nggak ada yang punya. Balik lagi, yang ngangkut minyak mentah sama gas siapa? Lihat konteksnya Pak. Ya, saya udah bilang, ya. Makanya sekali-sekali kita nih coba deh, ya cari kapal ngangkut gitu loh. Iya. Sejauh ini ada indikasi nggak bahwa jaksa akan melakukan penuntutan bebas itu? Ada nggak indikasi? Saya mau berharap aja. Bukan ya, sekedar harapan, tapi indikasinya kuat. Ada? Ya kalau secara normatif harus begitu. Ya kalau dakwaannya memang nggak bisa dibuktikan, ngapain kita ini kan? Dan lebih fair kan? Berarti memang jaksa penuntut umum ini menegakkan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan, bukan untuk ya menyalahkan yang benar. Udah paten itu. Sangat besar kemungkinan Carrie ini sebetulnya dibawa-bawa karena urusan ayahnya lah gitu. Tanya jaksa, kenapa ini dibawa-bawa? Makanya kalau saya ditanya, balik lagi jawaban saya. Dalam sistem pidana ini, sistem peradilan pidana, pertanggungjawabannya individual. Tidak boleh kita dikait-kaitkan ya dengan ya darah itu. Ayah, paman, kakek. Ya kan? Nggak boleh. Dan juga bukan pada tempatnya. Itu kan namanya framing. Anak si A, anak si B, anak si C. Iya kan? Nggak boleh. Ya kan? Sama kayak Bang Darmawan kan? Nggak boleh kait-kaitan juga sama siapa ya nggak? Saya juga nggak boleh. Nah, tapi yang pasti kalau Bapak baca surat dakwaan. Nah ini nih. Ya. 187 halaman Bang Darmawan. Tidak satu kalimat pun ya Carrie, Dimas, ya dan Gading didakwa ngoplos, nggak ada. Bayangkan kan udah kayak penjahat waktu itu kan, mak. Kita juga takut waktu itu beli bensin. Oh, dan jangan salah, waktu itu sudah jadi musuh masyarakat juga. Sebel kita kan, gua beli musuh masyarakat, ya ini ngaco, ya nggak. Ini nggak ada satu kalimat pun yang dituduh ternyata apa? Sewa tangki katanya. Lah kalau bisa nggak kemudian teman-teman, maksud saya Carrie dan kawan-kawan melakukan gugatan balik karena dari awal nanti itu kan di KUHP diatur. Kalau salah orangnya, salah hukumnya, ya itu kan ganti kerugian aja. Makanya sistem peradilan pidana memang nggak fair. Tidak fair. Kenapa? Karena ketika ada kesalahan,
ya, atau tidak terbukti, nggak ada sanksi pidananya. Oh, iya, iya, Gitu. iya, iya, iya. Makanya kalau di Amerika, di Eropa, ya nggak ada bukti pulang kita, ya kan? Makanya juga tersangka kan berhak diam, remain silent. Iya, iya, iya. Bahkan tersangka bisa Iya, ya iya, iya. non self Itu yang suka dibilang sama detektif kan, incrimination. ya, Iya. you can remain silent. Kita nuju ke sana lah Pak. Kalau sekarang masih tahapnya kemarin aja baru Oh, gimana di gimana menuju ke sana? KUHP-nya katanya secara hak asasi lebih memberatkan saat-saat ini. nah itu Betul? enggak. Enggak ya? Kalau Enggak saya ya? beda. Oh, itu nantilah kita Ya. bicarakan Tapi lain kali. intinya Hmm. ya kami terima kasih diberi kesempatan oleh Forum Keadilan untuk menjelaskan perkara yang menimpa Keri, Gading, dan Dimas. Oke. Supaya masyarakat tahu nih ya bahwa apa yang disampaikan oleh kejaksaan ya belum tentu benar. Makanya saya sering bilang dakwaan itu apa sih? Dakwaan itu cerita Bang Darmawan. Cerita doang, cerita versi jaksa. Udah? Iya. Dia cerita mesti dibuktikan. Kalau nggak terbukti ya berarti harus bebas. Kalau nggak terbukti ya namanya cerita, bisa dongeng, bisa ngarang. Bisa dasarnya imajinasi, bisa dasarnya ya kan harapan, namanya juga cerita. Gitu loh. Tapi mungkin ya memang harus begini. Kenapa? Karena ini juga kan banyak syarat pelajarannya. Ya kan? Kalau kita putar lagi ini kan udah banyak nih pelajarannya. Satu, ya kalau begini terus suatu saat anak-anak muda, tokoh-tokoh hebat nggak mau jadi direksi BUMN. Begitu juga pihak swasta nggak mau ya. Nanti untung 1.000 ya kan. Besok-besok udah pensiun dipersoalkan. Nah ini. Bang, kalau misalnya memang ada proses yang ganjil dalam perkara ini, mengapa kemudian Abang dan kawan-kawan tidak melakukan pra-peradilan? Apakah ini bagian dari strategi hukum atau apa? Saya masuknya udah sidang pemeriksaan. Oke. Saya ini termasuk kloter belakang, Pak. Oh, iya. Siap. Iya. Ya kan? Udah dakwaan, pemeriksaan saksi sekali, baru saya masuk. Gitu. Ya namanya kloter belakang, Pak. Tapi kan masih prosesnya masih jalan. Apa teman-teman penasihat hukum juga tidak akan mempersoalkan bergesernya Tempus Delicti tadi? Kita persoalkan di pembelaan akan kita sampaikan. Kalau mau fair, perkara ini nggak boleh diperiksa. Oke. Nggak boleh. Kalau mau fair ya. Tapi kan ini sedang. Saya kira ya hakim kan sekarang 5 nih. Ya, pengalamannya juga udah banyak lah. Apakah misalnya ketika hakim juga begitu persidangan kan dia duduk, memperhatikan, mencermati gitu ya. Setelah dia melihat ada saksi-saksi yang semuanya tidak menguatkan dakwaan jaksa, bisakah misalnya peluang peradilan yang panjang itu dipotong langsung? Ini udah pemeriksaan biasa. Oh, oke. Ya, beda dia kalau pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat itu hanya ada 2. Satu pengakuan bersalah atau restoratif justice. Kalau pengakuan bersalah, dia hakim tunggal, Pak. Oke. Iya. Ngaku bersalah kan? Karena ada syarat-syaratnya. Kalau ini kan udah pemeriksaan biasa. Tapi yang saya mau maksud adalah ya kita gantungkan harapan kepada majelis hakim. Ya kan? Namanya juga wakil Tuhan di muka bumi, Pak. Betul. Ya kan? Gitu. Ya. Makanya kalau saya mau bilang nih perkara ini, ya, yang pertama seharusnya tidak diperiksa karena berubah tempusnya. Ya, yang kedua, kalau memang betul ya tidak bisa dibuktikan secara dan meyakinkan ya mudah-mudahan insya Allah lah ya bebas begitu. Gitu, bebas ini bebas dari segala tuntutan. Iya, bebas ini kemungkinan adalah palu hakim atau dari tadi tuntutan jaksa yang paling mungkin. Ya kalau bisa tuntutan jaksa ya. Tuntutan jaksa ya kan. Lebih gagah lah ya. Iya. Gitu, tuntutan jaksa. Pada soal-soal apa ya, kalau soal landak kan sisi politiknya nggak kencang. Kalau soal ini kan bagaimanapun menjadi masalah nasional, kental sekali dengan aroma politik.
banyak Mungkinkah peristiwa, jaksa akan ya. melakukan Banyak tuntutan juga, bebas? bukan banyak lah, nggak sedikit juga kan. Kata orang ini itu hakim yang mau bebas, bebas aja. Oke. Ya, banyak kan kejadian juga Iya, begitu. Ya kan? Karena hakim ini tadi wakil Tuhan di muka bumi, selayaknya dia independen, mandiri loh. Iya. Bagaimanapun susah untuk memisahkan antara Oh pasti. Reza Khalid dengan Carey. Iya pasti, makanya selalu saya ingatkan, kita ngomong pidana loh. Hati-hati, ya. Tidak boleh dikait-kaitkan. Kenapa? Orang yang ngomong yang ngait-ngaitkan itu, ya. Kenapa dia bisa ngomong gitu Bang Darmawan? Karena dia tidak pernah ngalami sendiri. Besok kalau dia mengalami sendiri dikaitkan dengan misalnya bapaknya, anaknya, nggak ngomong begini. Kan selalu saya sering ngomong tuh, orang yang ngomong, bela koruptor, bela ini, bela itu. Karena bukan ayahnya, bukan emaknya yang jadi terdakwa. Apalagi kalau dia ibunya atau anaknya, ya dia bilang tidak melakukan perbuatan. Beda ngomongnya, pasti cari patra tuh, mana patra bela. Bagaimanapun Pak Riza Khalid secara resmi adalah DPO ya, berada dalam daftar pencarian orang. Nah, apakah kemudian masuknya Mas Carey ini karena pakai tanda petik nih, dia adalah target yang tersedia di sini, bisa diambil kapan saja. Apakah ada peluang begitu nggak? Ada kesan Pak begitu? ya, ada dua kalau di pidana itu, ya. Perbuatannya tidak boleh dianalogi. Oh, oke. Iya. Nggak boleh. Ya. Apalagi saya belum baca nih, ya kan? Disangka apa ayahnya? Apalagi saya belum baca berkasnya. Apalagi saya belum tahu nih apa dakwaannya. Makanya saya nggak bisa komen. Iya. Gitu loh. Iya. Apa memang berkaitan? Kan kita belum tahu. Gitu loh. Iya. Ya kan? Betul. Kenapa saya nggak bisa komen dan nggak berani? Ya nanti Jaka Sembung main gitar Pak. Apa ternyata nggak nyambung jreng. Iya kan? Untung aja nggak bawa golok. Iya. Jangan. Gitar aja. Bang begini, jika Carey pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah nih, dibebaskan kan? Iya. Apa yang Ya dipulihkan nama baiknya, kan itu aja. Orang Pak kalau udah di penjara, pinginnya apa? Nama baiknya yang dipulihkan. Kompensasi? Ya itu kalau dia mau mengajukan. Nanti, ya kan? Nah itu yang namanya permohonan ganti kerugian. Di KUHP diatur kalau sekarang. Kalau tiba-tiba, meskipun misalnya dakwaan lemah dan tidak ada saksi pun yang menguatkan dakwaan, tapi dengan alasan kita nggak tahu diketok bersalah, ya banding lah, kan ada upaya hukum. Ya kan? Kasasi. Ya. Tapi yang pokok, ya, masyarakat kan akan nilai itu. Kenapa? Itulah gunanya Bang Darmawan. Dalam setiap persidangan, ya, hakim selalu menyebut tuh, perkara nomor sekian atas nama terdakwa dibuka dan terbuka untuk umum. Ini kalau keluarganya terdakwa nonton, ya, masyarakat nonton kan bisa nilai. Ya, walaupun orang terbukti bersalah, ya, masyarakat nggak percaya. Bukan terbukti, dinyatakan bersalah lah. Dinyatakan bersalah, masyarakat nggak percaya. Kenapa? Ya, masyarakat juga bisa memandang kok kemarin bilang oplosan, ini nggak ada. Tiba-tiba geser ya? Iya, tiba-tiba geser, ya kan? Udah gitu, pertanyaannya, kebenaran itu apa sih Bang? Kebenaran? The truth apa? Kebenaran itu, ya, is at the bottom of the well. Kebenaran itu ada di dasar sumur, di dasar jurang. Kita sebenarnya nggak tahu juga yang mana yang benar. Saya kasih contoh, ya. Apakah putusan di tingkat pertama itu sudah pasti benar? Buktinya ada dikoreksi dibanding. Betul. Benar nggak? Betul. Begitu dia dibanding, buktinya dikoreksi di kasasi. Iya. Di kasasi, ya. Iya. Dikoreksi di PK. Pertanyaannya, kalau majelisnya dissenting opinion,
ini orang benar-benar salah apa kalah voting? Kalah voting. Nah, itu maksud saya. Udahlah, jangan Betul, nyalain betul. orang mulu. Betul. Ya kan, ini tangki masih dipakai, balik lagi nih ya kan. Tangki masih dipakai, disalah-salahin, merugikan keuangan negara, dari mana cerita. Itu soal kebenaran. Pantas saja Immanuel Kant bilang ada berbagai jenis kebenaran. Lah, ya? iya. Betul. Makanya ya, selaku advokat itu yang dibela itu kan hak hukumnya, Pak. Nggak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Iya. Ya, membela kepentingan hukumnya. Saya juga nggak mau Bang Darmawan dibilang menyalahkan yang benar, benarin yang salah. Ya, saya kan diajarin orang tua juga bagus, Pak. Betul. Almarhum bilang, nah jujur. Ya kan? Iya. Nah, maka balik lagi. Ya, ini harus saya ulang-ulang nih. Nggak ada oplosan di dakwaan. Kenapa waktu itu diomong? Saya ingin bertanya justru kalau begitu. Kalau untuk urusan-urusan yang tiba-tiba geser ini, awalnya kemudian oplosan, dan itu kemudian membuat orang bahkan sekedar pembeli Pertamax seperti saya merasa sangat dirugikan oleh para terdakwa ini, tiba-tiba bergeser, tidak ada di persidangan. Itu bagaimana sih Pak, secara kalau di hukum? Amerika, Pak, mungkin nih cerita aja ada anda ya, hakimnya merem nih udah Top, bebas. gitu ya. Ya mudah-mudahan kami masih menaruh harapan. Iya. Kami masih menaruh pengharapan kepada 5 orang hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, ya, akan menjatuhkan putusan yang adil. Itu aja. Pada setiap perkara kita amini ini. Iya. Kita aminkan. Iya. Karena bagaimana ya, orang kalau merasa ya, apalagi mengalami ketidakadilan itu, ya, itu sakit, Pak. Ya. Kalau memang itu bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan, ya, siapapun setuju kok. Ya. Bahkan kan kalau ragu sedikit aja harus dibebasin malah. Iya kan? Itulah asas in dubio pro reo. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dibanding daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itulah letak keadilannya tuh. Makanya hakim kan hebat, Pak, dimanapun. Respected, honor. Kita kan mengetahui nih, Abang lahir dan besar di LPH. Abang banyak sekali menolong, membantu mereka yang terlibat perkara, tapi mereka orang-orang marginal. Mengapa kemudian Abang mau membela Pak Keri yang di sebagian mata publik yang sudah penuh dengan prasangka dan sebagainya? Sekarang saya tanya, kalau semua advokat nggak mau bela, bisa persidangan? Tidak bisa. Yang kedua, ya, saya melakukan pembelaan hak hukum ke Pak Keri. Ini saya mau cerita sederhana aja, Bang. Waktu saya bela di LBH 15 tahun, yang benci saya apa? Pengusaha orang kaya. Iya, betul. Iya dong? Iya. Begitu saya bela orang perusahaan, ya, yang benci saya apa? Orang kecil. Orang kecil. Jadi saya dimaki, dihina, udah sering. Iya. Tapi saya punya prinsip, advokat adalah profesi yang terhormat. Kenapa? Karena dia memegang 4 fungsi. Advokatus. Yang pertama, advisor. Dia menasihati. Yang kedua, dia membela, defender hak hukum. Yang ketiga, dia bisa pendamping, accompany. Dan yang keempat, dia sebagai konsultan. Itu yang saya jalankan. Ya. Jadi kalau ditanya, kenapa? Karena ditunjuk. Nah, kalau nggak ditunjuk juga saya nggak mau. Ya kan? Iya. Oke, Bang. Terima kasih sekali waktunya. Bang, saya sebenarnya ya mimpi udah, Bang. Bisa ketemu Bang Darmawan nih, Bang. Makasih banyak, Bang. Oh, jangan begitu saja. Iya, betul, Bang. Ya kan, senang, Bang. Alhamdulillah kalau gitu. Saya juga sama-sama banyak. Saya sama-sama banyak mendengar nama Bang Patra dulu. Saya terima kasih sama Forum Keadilan. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan punya manfaat bagi kita dan juga untuk masyarakat. Amin. Sobat Mandilog, perbincangan Mandilog kali ini menunjukkan satu hal penting. Perkara hukum tidak pernah sesederhana potongan judul berita atau narasi yang beredar di media sosial. Di balik setiap dakwaan ada argumen hukum. Di balik setiap tuduhan ada hak untuk membela diri, dan di balik setiap opini publik
ada kewajiban moral untuk tetap adil dalam menilai. Madilog tidak berada di posisi untuk memvonis siapa benar, siapa salah. Itu adalah wilayah pengadilan. Tugas kami adalah memastikan publik mendapatkan informasi yang utuh, mendengarkan tudingan, sekaligus mendengar bantahan, memahami dakwaan, sekaligus memahami keberatan. Memberi ruang kepada pihak carry bukan berarti meniadakan semangat pemberantasan korupsi. Sebaliknya, keadilan justru kehilangan maknanya bila ia dibangun di atas pengabaian hak bicara dan praduga bersalah. Hukum yang kuat hanya mungkin berdiri di atas proses yang adil, transparan, dan berimbang. Madilog akan tetap terus berusaha menjaga prinsip itu. Kritis terhadap kekuasaan, tegas pada data, namun adil terhadap setiap subjek hukum, siapapun dia, seberapa besar namanya, dan seberat apapun tuduhan yang diarahkan kepadanya. Terima kasih kepada pendengar yang setia untuk menyimak semua pendapat yang terbuka tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang barusan kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waduh. Atur nuhun. Atur nuhun.